Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Di pedalaman Sumatera, terdapat sebuah desa kecil bernama Kampung Harimau yang dikelilingi oleh hutan lebat nan misterius. Desa itu terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melewati jalan setapak yang curam. Kampung Harimau dikenal dengan keindahan alamnya, namun yang membuatnya istimewa adalah legenda tentang seorang pendekar sakti yang dipercaya menjaga desa dalam wujud seekor harimau putih raksasa. Dahulu kala, desa ini sering menjadi sasaran perampok dan penjajah. Penduduknya hidup dalam ketakutan, hingga suatu hari seorang pendekar bernama Puyang Serunting datang ke desa tersebut. Ia dikenal sebagai pendekar sakti yang menguasai ilmu bela diri dan mampu berbicara dengan binatang. Dengan keberaniannya, ia mengusir para perampok dan melindungi desa. Namun, usia tidak memihaknya. Ketika Puyang Serunting merasa ajalnya sudah dekat, ia memohon kepada dewa untuk memberinya kesempatan menjaga desa selamanya. Dewa mengabulkan permintaannya dengan satu syarat. Ia tidak akan lagi hidup sebagai manusia, melainkan sebagai seekor harimau putih. Dalam wujud barunya, Puyang Serunting tinggal di hutan sekitar desa, mengawasi dan melindungi penduduk. Penduduk desa sering mendengar auman harimau setiap kali bahaya mendekat, dan mereka percaya itu adalah tanda peringatan dari Puyang Serunting. Seekor harimau putih raksasa terkadang terlihat sekilas di malam hari, berjalan di batas desa, membuat siapapun yang berniat jahat gemetar ketakutan. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi. Para orang tua desa sering berkumpul di malam hari, menyalakan lampu minyak, dan menceritakan kisah Puyang Serunting kepada anak-anak. Mereka percaya bahwa selama mereka menjaga hutan dan mengikuti tradisi leluhur, Puyang Serunting akan selalu melindungi mereka. Namun, di zaman modern ini, tidak semua orang percaya pada legenda tersebut. Beberapa anak muda, seperti Andika, menganggapnya hanya dongeng kuno yang dibuat untuk menakut-nakuti. Andika, seorang pemuda pemberani namun skeptis, merasa legenda itu hanyalah cerita kosong. Baginya, hutan dan harimau hanyalah bagian dari alam, bukan sesuatu yang sakral atau ajaib. Tapi semuanya berubah ketika suatu malam dia mendengar auman yang begitu keras dan menggema, berbeda dari biasanya. Hatinya berdebar. Apakah mungkin legenda itu benar? Andika dan Jeffrey, dua pemuda dari Kampung Harimau, memutuskan untuk berburu di hutan, meskipun larangan keras telah diberikan oleh para tetua desa. "Jangan khawatir, itu cuma cerita orang tua untuk menakuti kita," ujar Andika dengan nada penuh percaya diri. Mereka membawa senapan angin dan peralatan sederhana, berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi daun-daun kering. Udara pagi itu terasa lembab, dan suara burung hutan bergema di antara pepohonan tinggi. Semakin jauh mereka melangkah, suasana hutan semakin sunyi, seperti menyimpan sesuatu yang misterius. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jejak kaki harimau yang luar biasa besar. "Ini pasti harimau biasa," kata Jeffrey dengan sedikit gemetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Jejak itu terlihat baru, mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. Mereka mengikuti jejak tersebut, berharap bisa membuktikan bahwa tidak ada yang luar biasa tentang legenda harimau putih. Namun, semakin jauh mereka melangkah, suasana menjadi semakin mencekam. Auman samar terdengar, menggema seperti peringatan untuk mundur. Langkah mereka terhenti saat mereka menemukan sebuah gua besar yang tampak mencolok di antara pepohonan. Pintu masuknya dipenuhi tanaman rambat, dan udara di sekitarnya terasa dingin meskipun matahari sedang terik. Andika, yang biasanya berani, merasakan ketegangan yang aneh. "Sepertinya ini tempat tinggalnya," bisiknya pelan, sambil menatap mulut gua yang gelap. Jeffrey mulai merasa tidak nyaman dan mengusulkan untuk kembali, tetapi Andika ingin masuk lebih dalam untuk melihat apa yang ada di sana. Tiba-tiba, dari dalam gua terdengar suara gemuruh, diikuti dengan auman keras yang membuat tanah bergetar. Jeffrey langsung berlari mundur, tetapi Andika tetap terpaku di tempat. Dari dalam kegelapan, dua mata biru bercahaya muncul, memandang langsung ke arah mereka.
Seekor harimau putih raksasa perlahan keluar dari gua. Bulunya berkilauan seperti memantulkan cahaya bulan, meskipun saat itu siang hari. Harimau itu berdiri dengan megah, namun tidak menyerang. Ia hanya mengaum sekali lagi, membuat Jeffrey jatuh tersungkur dalam ketakutan. Ketika mereka mencoba melarikan diri, Jeffrey tergelincir dan jatuh ke dalam jurang kecil. Andika panik, tetapi sebelum dia sempat membantu, harimau putih itu melompat ke arah Jeffrey dengan lincah. Andika berpikir bahwa Jeffrey akan menjadi mangsa harimau tersebut. Namun, alih-alih menyerang, harimau itu dengan hati-hati menggigit kerah baju Jeffrey dan mengangkatnya ke tempat aman. Setelah memastikan Jeffrey selamat, harimau itu menatap Andika sejenak, seolah memberi peringatan, lalu kembali ke dalam gua tanpa suara. Setibanya kembali di desa, Andika dan Jeffrey segera mencari kepala desa, Pak Syahdan, seorang pria tua bijaksana yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan legenda kampung harimau. Wajah Pak Syahdan berubah serius ketika mendengar cerita mereka. "Harimau putih, kau benar-benar melihatnya?" tanyanya dengan nada yang nyaris berbisik. Ketika Andika mengangguk, Pak Syahdan menatap ke arah hutan, seperti tengah memikirkan sesuatu yang berat. Pak Syahdan membawa mereka ke rumah adat desa, sebuah bangunan kayu tua yang dipenuhi ukiran-ukiran tradisional. Di dalamnya terdapat naskah kuno yang disimpan dalam sebuah kotak kayu berhias. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu dan mengeluarkan gulungan lontar yang terlihat rapuh. "Ini adalah warisan dari leluhur kita," jelasnya. Di naskah tersebut tertulis legenda Puyang Serunting, termasuk peringatannya bahwa harimau putih hanya akan menampakkan diri jika desa berada dalam bahaya besar. "Jika kalian benar-benar melihatnya, ini bukan kebetulan. Kita harus waspada." Andika mulai merasakan kegelisahan. Tapi, bagaimana mungkin seekor harimau bisa melindungi desa? Itu hanya kebetulan, bukan? Tanyanya, mencoba mempertahankan skeptisismenya. Namun, Pak Syahdan menatapnya tajam. "Puyang Serunting bukan hanya penjaga desa, dia adalah simbol keharmonisan antara manusia dan alam. Jika kau terus meragukan legenda ini, kau akan melewatkan makna sebenarnya." Kata-kata itu menggema di benak Andika, tetapi ia masih berusaha menyangkal apa yang baru saja ia alami. Setelah menjelaskan legenda tersebut, Pak Syahdan meminta mereka untuk berhati-hati dan mengingatkan warga desa agar tidak mengganggu hutan, terutama gua tempat harimau putih tinggal. "Itu bukan sekadar tempat biasa. Gua itu adalah gerbang yang menghubungkan dunia kita dengan dunia arwah leluhur," jelas Pak Syahdan. Andika merasa terguncang mendengar hal ini, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Jeffrey, di sisi lain, mengangguk cepat, tidak ingin menantang kekuatan yang telah ia saksikan. Malam itu Andika tidak bisa tidur. Ia teringat mata biru bercahaya harimau putih dan cara binatang itu menyelamatkan Jeffrey. Apa ini benar-benar pertanda? Pikirnya dalam hati. Di luar rumahnya, suara auman samar terdengar, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ia berdiri di depan jendela, memandang gelapnya hutan, bertanya-tanya apakah ia telah salah menilai legenda desa selama ini. Beberapa minggu setelah peristiwa harimau putih muncul, desa mulai dihantui kabar buruk. Sebuah perusahaan tambang besar telah mengirim utusan ke kampung harimau untuk memberitahukan rencana mereka membuka lahan di sekitar hutan. Para penduduk terkejut. "Hutan itu adalah tanah leluhur kami. Tidak boleh ada yang menyentuhnya," seru Pak Syahdan dengan nada tegas di hadapan utusan perusahaan. Namun, utusan itu hanya tersenyum dingin, seolah tidak peduli dengan tradisi desa. Mereka menunjukkan dokumen yang mengklaim bahwa mereka memiliki izin resmi dari pemerintah untuk mengeksplorasi hutan. Beberapa hari kemudian, alat-alat berat mulai berdatangan. Suara mesin yang menderu memecah ketenangan desa. Para pekerja tambang menebang pohon dan memasang tenda di dekat hutan, seolah tidak mempedulikan protes dari penduduk. Jeffrey dan beberapa pemuda desa mencoba menghentikan mereka, tetapi diancam oleh penjaga bersenjata. Mereka tidak akan berhenti, gumam Andika yang menyaksikan kejadian itu dari jauh. Hatinya mulai gelisah.
teringat pada peringatan Pak Syahdan dan legenda harimau putih. Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Langit tampak mendung dan udara terasa berat. Tiba-tiba, suara auman harimau bergema lebih keras daripada biasanya, menggema di seluruh desa. "Itu Puyang Serunting," teriak seorang penduduk dengan nada panik. Beberapa orang segera berkumpul di rumah Pak Syahdan, berharap mendapatkan penjelasan. "Ini adalah peringatan. Hutan kita sedang dilukai, dan leluhur kita tidak akan tinggal diam," ujar Pak Syahdan dengan suara bergetar. Sementara itu, di lokasi tambang, para pekerja mulai mengalami kejadian aneh. Beberapa alat berat tiba-tiba mogok tanpa alasan yang jelas. Para penjaga melaporkan bahwa mereka mendengar suara auman dari dalam hutan, tetapi tidak ada yang berani masuk untuk memeriksa. Bahkan, beberapa pekerja mengaku melihat sosok harimau putih besar mengawasi mereka dari kejauhan. "Ini tempat terkutuk," bisik salah satu pekerja kepada rekannya. Ketakutan mulai menyebar di antara mereka, tetapi pimpinan proyek bersikeras melanjutkan pekerjaan. Ketegangan memuncak ketika beberapa pekerja menghilang secara misterius di malam hari. Ketika pagi datang, jejak kaki harimau raksasa ditemukan di sekitar lokasi tambang, bersama dengan bekas cakar di dinding tenda mereka. Pimpinan proyek, yang sebelumnya keras kepala, akhirnya mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, seorang pendekar tua dengan pakaian tradisional Sumatera berdiri di tengah hutan, memperingatkannya untuk meninggalkan tempat itu jika tidak ingin mengalami nasib buruk. Ketika ia terbangun, ia memutuskan untuk menghentikan seluruh operasi. Para pekerja dievakuasi, meninggalkan lokasi tambang dalam keadaan terbengkalai. Keesokan harinya, desa kembali tenang setelah kabar bahwa perusahaan tambang telah menghentikan operasi mereka. Para penduduk merayakan dengan doa bersama di balai desa. Pak Syahdan berdiri di tengah kerumunan, bersyukur atas perlindungan yang diberikan oleh Puyang Serunting. "Kita telah diberi pengingat bahwa leluhur kita masih menjaga kita. Hutan ini bukan hanya milik kita, tapi juga milik anak cucu kita kelak," katanya dengan suara lantang. Andika, yang sebelumnya meragukan legenda, kini mulai memahami maknanya. Ia mendekati Pak Syahdan setelah acara selesai. "Apa yang sebenarnya terjadi di tambang itu?" tanyanya. Pak Syahdan tersenyum tipis, matanya penuh misteri. "Puyang Serunting selalu tahu kapan harus bertindak. Apa yang kau lihat hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya," jawabnya. Kata-kata itu membuat Andika merenung. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita rakyat. Sebuah hubungan yang mendalam antara manusia, alam, dan spiritualitas. Malam harinya, Andika kembali ke rumah, tetapi pikirannya terus teringat pada harimau putih. Ia merasa seolah dipanggil untuk berbuat lebih banyak bagi desanya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjadi pengurus hutan, menjaga area sekitar gua, agar tidak ada yang merusaknya lagi. Dalam perjalanannya menuju hutan, ia melihat jejak kaki harimau yang besar. Meski jejak itu segera menghilang di antara dedaunan, Andika merasa seperti diawasi, bukan dengan ancaman, tetapi dengan perlindungan. Sementara itu, desa mulai berubah. Penduduk menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga hutan. Mereka berhenti menebang pohon sembarangan dan mulai mengadakan ritual penghormatan setiap bulan purnama. Pada malam-malam tertentu, mereka masih mendengar auman dari dalam hutan. Suara itu kini tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi tanda kehadiran penjaga mereka. Andika kini dikenal sebagai penerus Pak Syahdan, seorang penjaga tradisi dan pelindung hutan. Setiap kali ia mengingat kejadian di gua, ia merasa terhubung dengan Puyang Serunting. Hutan ini bukan hanya tentang pohon dan binatang. Ini adalah jantung dari desa kita, katanya kepada anak-anak desa yang mulai belajar tentang legenda. Auman harimau putih masih sering terdengar, menjadi simbol bahwa desa itu akan selalu terlindungi selama penduduknya menjaga warisan leluhur mereka.